Siapa itu Imam Al-Mahdi? Siapa itu Imam Al-Mahdi? Ditunggu-tunggu kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk membahas tema tentang Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi dan akhir zaman. Siapa itu Imam Al-Mahdi? Kadang orang menyebutnya Al-Mahdi Al-Muntazar, Al-Mahdi yang dinanti-nanti kedatangannya, ditunggu-tunggu kedatangannya. Kalau secara hakikatnya siapa itu Al-Mahdi, yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan ilmu paling tinggi itu wallahu a'lam bishawab, itu ilmu tertinggi. Kalau ulama dahulu itu kalau ditanya seperti Imam Malik bin Anas, gurunya Mas Syafi'i, itu kalau ditanya orang lebih banyak wallahu a'lam, karena itu ilmu yang paling tinggi. Kalau ulama sekarang itu gengsi bilang alam ini, tak jawab semua orang, nanya dijawab semua. Kenapa? Karena setelah kalau dipelajari nubuat-nubuat tentang Al-Mahdi ini melahirkan banyak sekali perbedaan pendapat. Tetapi pastinya yang paling kita yakini kebenarannya itu adalah yang disepakati oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Mahdi. Karena ada juga sekte selain Aswaja yang meyakini tentang Al-Mahdi. Misalnya sekte Syiah. Syiah itu punya keyakinan bahwa Al-Mahdi itu gaib sekarang ini. Karena ada sekte Syiah itu sekte sesat, namanya Isna Asyariyah. Mereka berkeyakinan ada 12 maksum, dimulai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai imam ke-12 dari keturunannya namanya yang Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Asy'ari. Itu keyakinan Syiah ini maka teori karena imamnya 12 sementara Muhammad bin Hasan Al-Asy'ari ini sudah imam ke-12 tapi kok belum kiamat-kiamat. Nah, akhirnya bingung orang Syiah itu. Mereka meyakini Imam Muhammad bin Hasan ini masuk ke lubang gua di wilayah Irak atau hilang di satu masjid katanya, dan nanti akan muncul lagi menjelang hari kiamat. Nah, ini keyakinan yang memaksakan dan keluar sunnah wal jamaah. Kalau mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Mahdi ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi, baik yang sahih, yang hasan maupun yang dhaif, itu ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku Muhammad atau Ahmad. Ada riwayat menyebut namanya Ahmad. Ini masuk akal karena Al-Quran nubuatnya itu adalah wa rajulun min ba'di ismuhu Ahmad, wa rasulun min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Ahmad. Wa ismu abihi ka ismi abi, nama ayahnya seperti nama ayahku, jadi Abdullah. Makanya hanya ada dua kemungkinan namanya itu. Namanya kalau tidak Muhammad bin Abdullah, maka Ahmad bin Abdullah. Dan orang yang mengaku Al-Mahdi itu tidak hanya sampai zaman sekarang. Bukan hanya orang mengaku Rasul, mengaku Nabi palsu, mengaku Al-Mahdi palsu juga banyak. Bahkan itu sudah terjadi sejak zaman
muridnya para sahabat, yaitu para tabi'in. Itu sudah ada orang meyakini bahwa Muhammad bin Hanafiyah, putra Sayyidina Ali yang bukan dari istri Sayyidah Fatimah, tapi dari perempuan dari Bani Hanafiyah, punya anak namanya Muhammad Hanafiyah. Ini orang alim. Beliau diyakini di zaman ada yang ini sebagai Al-Mahdi, dan selama 14 abad ini banyak sekali orang yang mengaku-ngaku Al-Mahdi. Tapi kalau dilihat dari namanya saja sudah bukan Muhammad bin Abdul atau Ahmad bin Abdullah, jelas itu sudah bohong. Nanti kita khawatir tiba-tiba orang kerandegan ngaku Al-Mahdi, kan bahaya. Itu dari nama saja. Selanjutnya mungkin yang paling bisa mematahkan adalah keilmuan. Dulu ada di zaman guru kami di Hadramaut, itu ada orang mengaku Al-Mahdi, terus didatangi, karena yang namanya Al-Mahdi itu ilmunya kata Nabi adalah sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa saya mempertahankan wahyu sebagaimana Al-Mahdi mempertahankan sunnahku, au kama qala. Ada teks seperti itu. Kebetulan tadi siang itu saya menghatamkan satu kitab karena sesuai dengan tema malam ini. Jadi ada banyak sekali kitab yang membahas tentang Al-Mahdi ini, lebih dari 100 kitab membahas Al-Mahdi. Ada yang namanya Al-Arba'una Hadisan fil Mahdi. Ada kitab namanya Aqdud Durar fi Ahbaril Mahdil Muntadhar. Ada namanya kitab Al-Urful Wardi fi Ahbaril Mahdi. Itu yang tadi siang saya hatamkan, karya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Ada kitab lain namanya Al-Qaulul Muhtasar fi Alamatil Mahdil Muntadhar. Ada kitab namanya Talkhisul Bayan fi Akhbaril Mahdi Zaman. Ada kitab namanya Tambihul Wasnan ila Akhbaril Mahdi Akhir Zaman. Banyak sekali kitab ini, lebih dari 100 kitab membahas tentang Al-Mahdi. Yang paling aneh dari yang lain itu ada ulama yang mengingkari keberadaan Al-Mahdi. Dan itu bukan ulama sembarangan, yaitu Ibnu Khaldun, pengarang kitab Al-Muqaddimah. Itu mengingkari. Ada ulama yang sampai taraf mengingkari, ada ulama yang sampai berlebih-lebihan. Karena menurut sebagian, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini sebagai pembeda dari firqah sesat. Ada yang meyakini seperti itu. Ada yang lebih dari itu, bahkan karena tawatir hadisnya, itu ada yang mengatakan kalau mengingkari sampai keadaan kufur, seperti itu. Ada ulama yang betul-betul mengingkari, ada ulama yang menganggapnya tidak mengingkari, tapi hanya berpendapat bahwa Al-Mahdi itu ya Isa, Nabi Isa yang akan turun. Dan itu memang ada nas Al-Quran kalau Nabi Isa akan turun, selain hadis-hadis Nabi. Makanya ada yang mentahmilkan Al-Mahdi yang disebut dalam hadis itu Nabi Isa bin Maryam. Ada ulama yang seperti itu. Banyak sekali perbedaan pendapat. Makanya saya katakan tadi, wallahu alam, Allah yang paling tahu. Ini perkara gaib yang belum terjadi. Nah, tapi kalau kita mengikuti para masyayikh, jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berpendapat bahwa Al-Mahdi ini sesuatu yang sudah mutawatir hadisnya, jadi termasuk perkara yang tidak boleh diingkari lah kalau sudah mutawatir. Sahih saja kadang nggak boleh diingkari, apalagi sudah mutawatir. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu dari berbagai macam
riwayat yang ada saking banyaknya itu kadang sampai satu riwayat dengan lain itu seakan-akan bertentangan. Jadi kalau kita membahas ilmu itu kadang-kadang jangan terlalu tekstual. Misalnya ada sebagian kalangan yang karena nama Al-Mahdi tidak disebut dalam Bukhari Muslim, akhirnya ada yang mengatakan tidak usah terlalu percaya, wong tidak ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah ini kan hilang nanti ilmu Islam kalau seperti itu. Jadi kalau orang belajar ilmu mustalahul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ini kadang zaman sekarang banyak disalahpahami. Terutama banyak sekali buku-buku yang dicetak itu yang tidak bisa membedakan mana hadis dhaif, mana hadis maudhu. Bahkan itu seorang dai terkenal bicara seperti itu, bahwa hadis Ramadan katanya bagi 3 itu palsu, padahal bukan, tapi dhaif. Jadi makna Arab saja tidak paham. Sahih itu hadis sahih, sahih maknanya adalah hadis yang kuat sanadnya, yang sahih, yang kuat. Hadis hasan, hasan itu namanya kan bagus, baik dari segi sanad, baiklah, tidak lemah, tapi belum sampai derajat kuat, sahih, begitu. Ada hadis dhaif, dhaif itu maknanya lemah, lemah dalam segi sanad, tapi bukan berarti palsu. Kalau palsu itu namanya maudhu. Jadi secara lihat kamus saja memahami itu bisa sebenarnya. Maudhu itu maknanya palsu. Jadi beda antara hadis palsu, hadis lemah, hadis baik, dan hadis kuat. Kalau yang 3 itu hadis, cuma sanadnya punya kekuatan yang berbeda. Berbeda kalau maudhu. Kalau maudhu itu bukan hadis, maudhu itu. Maudhu itu palsu. Misalnya dulu ada orang bakul terong. Nah, karena dia pengen terongnya laris, dia bikin hadis al-badinjan syifaun min kulida. Terong itu obat dari segala macam penyakit. Nah, ini karena dia pengen ngelarisi terongnya itu. Dia memasukkan hadis yang aslinya adalah habbatus sauda syifaun min kulida. Dia bikin sendiri al-badinjan, terong itu obat dari segala macam penyakit. Itu contoh hadis palsu ya. Tapi kalau dhaif bukan palsu. Apalagi kalau menafikan hadis dhaif, ya maka akan habis hasanah Islam itu, banyak yang akan dibuang ke tempat sampah. Padahal hadis dhaif itu tetap hadis, tetap perkataan Nabi, cuma lemah sanadnya. Nah, dalam masalah Al-Mahdi ini juga bermacam-macam hadisnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu juga ada. Nah, sekarang karena musimnya itu, kadang orang itu kadang cocokologi, apa cocok-cocokan, dicocok-cocokan itu kadang sampai akhirnya menisbatkan yang palsu atau mengarang-arang, terlalu bersemangat cepat kiamat kayaknya orang ini, terlalu semangat cepat kiamat, akhirnya ada peristiwa dihubung-hubungkan supaya cepat kiamat. Misalnya dulu orang berkeyakinan, oh kalau tanggal 9 bulan 9 tahun 99 ini mau kiamat katanya. Ternyata nggak jadi kiamatnya. Terus mundur lagi, ada orang bikin film dulu namanya Kiamat 2000 berapa? 12. Nah ini kan mendahului seperti itu. Allah yang paling tahu. Tidak boleh orang seperti itu, tidak boleh. Mungkin karena pengen bikin sesuatu yang sensasi atau bagaimana. Sejak zaman dulu udah mengira-ngira, ternyata ya belum. Jadi orang memalsukan Al-Mahdi sejak zaman setelah sahabat sudah memalsukan Al-Mahdi sampai hari ini. Lah kapan munculnya? Ya hanya Allah yang tahu. Itu perkara gaib. Jadi tidak boleh orang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Rasulullah SAW yang kekasihnya Allah saja
itu tahunya perkara gaib karena diberitahu oleh Allah, diberitahu malaikat Jibril lewat wahyu. Ini Al-Mahdi namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Keilmuannya ini karena kata Nabi sesuai sunnah Nabi, jadi di zaman itu menurut para ulama, besok di zaman Al-Mahdi sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat ulama. Kalau zaman sekarang masih ada madhab 4 misalnya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu ijtihad para ulama. Tetapi Al-Mahdi ketika sudah datang sudah tidak ada lagi madhab fikih, madhab tauhid, madhab apapun tidak ada. Yang ada adalah madhabnya Al-Mahdi, karena beliau langsung diislah oleh Allah dalam satu malam. Jadi menurut ciri-ciri hadis, Al-Mahdi itu orangnya ya pasti ganteng ya, nggak mungkin kalau sosok panutan kok wajahnya jelek, itu kurang jadi karisma lah. Jadi ganteng, kata Nabi, kalau kau kuduri, wajahnya itu mencorong bagaikan bintang, hidungnya bangir, kan begitu. Apanya ini keningnya, wajahnya itu seperti keturunan Arab karena dari ahli bait Nabi, dan tapi perawaannya seperti Bani Israel kata Nabi. Jadi gantengnya ini sempurnalah pokoknya. Salah satu yang menjadi ciri itu ada tai lalat indah di pipi kanan. Tai lalatnya bukan seperti yang kita bayangkan terus elek itu. Tai lalatnya bagus Nabi itu, indah sekali di pipi kanan. Beliau itu ketika dibaiat di antara rukun wal makom, ada yang nyebut riwayat lain baina zamzam wal makom, ada yang nyebutnya bainar rukun wal makom. Nah, kalau rukun itu kalau di Ka'bah ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad. Makom jadi makom Ibrahim. Kalau yang riwayat mengatakan baina zamzam wal makom, berarti antara sumber zamzam dan makom Ibrahim. Intinya beliau akan dibaiat di dekat Ka'bah, dibaiat oleh para ulama yang waktu itu menghadapi huru hara. Bukan waktu itu ya, waktu yang akan datang nanti. Kalau hadis seperti itu, beliau dibaiat di situ. Beliau tidak mau ketika dibaiat. Jadi tidak seperti model-model ngaku-ngaku, nggak ngaku-ngaku itu. Beliau dibaiat saja tidak mau. Jadi tawadhu, tidak mau dibaiat. Kok ada orang kok ngaku-ngaku Al-Mahdi. Dari ini saja sudah palsu itu. Jelas palsunya yang ngaku-ngaku itu. Sealim apapun, kalau ngaku-ngaku itu pasti palsu. Karena Al-Mahdi menurut hadis tidak mau dibaiat. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diislah dalam satu malam. Ini seperti ijaznya Nabi Rasulullah SAW. Kenapa beliau al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Kalau Nabi itu sekolah seperti kita, terus kuliah, sarjana, punya gelar, nanti orang Quraisy akan mengatakan, oh Muhammad ini yang bikin-bikin Al-Quran, karena dia sekolah, dia tahu ilmunya, bikin Al-Quran, berarti Al-Quran bukan dari Allah, maka ijazahnya akan hilang. Maka Rasulullah adalah Nabi yang ummi, yang nggak bisa baca tulis, supaya orang yakin betul bahwa Al-Quran ini betul-betul dari sisi Allah. Tidak mungkin orang yang tidak bisa baca tulis kok bisa membuat Al-Quran yang sehebat itu. Al-Mahdi juga punya ijaz di situ. Wong tadinya orang biasa, bahkan dalam riwayat dikatakan beliau itu bicaranya itu berat, lisannya itu tidak fasih. Kalau ngomong itu mungkin orang sekarang nyebutnya gagap. Jadi dalam salah satu riwayat dikatakan kalau beliau mau ngomong itu tangan kanannya ditepukkan di paha gini kalau mau ngomong itu, teplek dulu biar bisa ngomong mulutnya. Saking gagapnya sampai seperti itu. Jadi menepuk fahidah, menepuk pahanya. Hati seperti itu. Saking gagapnya. Akhirnya
dalam satu malam diislah, diberikan ilmu langsung dari Allah. Dalam satu malam langsung alim dadak Mahdi ini. Sealim dadak akhirnya mau dibaiat. Itu kisahnya dalam beberapa riwayat seperti itu. Beberapa ciri-ciri fisik tadi sudah. Terus sekarang tempat. Saya baca hadis sebanyak itu kok tidak ada yang nyebut Indonesia, itu kok nggak ada itu. Nyebut Jawa, Sumatera tidak ada. Yang disebut Khorasan, Antokia. Bahkan dikatakan Al-Mahdi itu, kata Nabi dalam satu riwayat, akan muncul dari satu desa di wilayah Yaman namanya Arkah. Nanti silakan dilihat di YouTube, ada Arkah. Itu sudah dikunjungi oleh Taliban, karena Taliban itu termasuk salah satu mujahidin zaman sekarang yang paling semangat menunggu Al-Mahdi. Itu dikunjungi oleh Taliban di sana, di wilayah Arkah, di salah satu desa di dekat provinsi kota Hudaidah, dekat dengan pelabuhan Yaman Barat. Nabi menyebut dalam hadis itu akan muncul min qaryati Arkah, ain rof ro kaf ha, Arkah. Kalau dalam Google Map ya, Google Map itu dekat dengan daerah namanya Baitul Faqih. Kan sekarang zaman HP bisa dicek, itu ada desa namanya Arkah, di YouTube ada. Yang disebut itu mungkin kalau misalnya orang Indonesia mau ikut-ikut itu ya, itu bahasanya Nabi, minal masyrik, akan muncul dari timur. Nah, timur itu kan Indonesia kan termasuk timur gitu. Cuma yang disebut itu timur Khorasan, akan muncul Rayatus Sud, bendera hitam dari timur Khorasan. Khorasan adalah sebuah negara di zaman Daulah Abbasiyah dahulu. Kalau zaman sekarang Khorasan sudah terpecah-pecah beberapa negara. Disebut Khorasan Raya, itu ada wilayah Afghanistan, wilayah Iran, dan wilayah Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, terus Istan itulah pokoknya. Turkmenistan apa namanya. Nah, itu ada namanya Khorasan, terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah itu. Bahasanya adalah dari timur Khorasan. Dan seorang yang namanya Su'aib bin Sholih, pemimpin dari Bani Tamim, ini yang awal kali akan, dalam hadis ini, yang awal kali akan membaiat Al-Mahdi, yang ikut perang bersama Al-Mahdi, namanya Su'aib bin Sholih. Disebut dalam hadis namanya itu Su'aib seperti nama Nabi, ayahnya Sholih juga nama Nabi. Su'aib bin Sholih dari Bani Tamim, sebuah kabilah. Bani Tamim itu sebuah kabilah Arab. Tapi belum tahu juga itu. Dulu orang Taliban menganggap ini Usama bin Laden katanya. Enggak, tapi namanya bukan Usama, namanya Su'aib bin Sholih. Su'aib bin Sholih dari Bani Tamim. Itu yang nanti akan memimpin Bani Tamim untuk membaiat Al-Mahdi. Lah, terlalu menunggu yang belum pasti. Nabi juga tidak pernah menyuruh umatnya untuk menunggu Al-Mahdi, enggak pernah. Kita itu besok di akhirat ya akan ditanya hisab, kamu nunggu Al-Mahdi atau enggak, itu enggak akan. Kita yang ditanya hisab kita, ya alhamdulillah kita bisa itikaf di masjid, bisa ibadah, itu yang akan dihisab. Kalau menunggu Al-Mahdi itu tidak akan dihisab. Paling tidak ini sebagai tambahan ilmu bagi kita lah. Kalau nanti ada orang ngaku-ngaku Al-Mahdi itu jangan gampang percaya. Barang-barang ngaku-ngaku itu sering palsu lah. Nah itu. Jadi Al-Mahdi juga disebut nanti akan memerangi beberapa kalangan. Disebut di situ adalah Rom. Kalau Rom itu masih ada. Rom itu pusatnya di Italia, Roma.
yaitu negara pusat Katolik. Pimpinannya Paus itu, Paulus di Vatikan. Jadi dulu itu Nabi ngirim surat ke raja-raja supaya masuk Islam. Raja Persia dikirimi surat, Raja Romawi dikirimi surat, Raja Mesir, Raja Bahrain, bahkan ada yang mengatakan salah satu raja di Nusantara itu ada yang masuk Islam katanya. Tapi ini juga masih belum bisa kita pastikan itu. Cuma di kitabnya para ulama tentang nama-nama sahabat itu ada orang namanya Sri Paduka, sahabat Nabi dari kerajaan Hindia. Nah itu kalau ditelusuri, Sri Paduka itu tidak ada di negara India. Yang ada adalah di wilayah Sumatera, mungkin kerajaan Sriwijaya. Kalau tidak itu negara kerajaan Pajajaran atau Pajajaran atau Siliwangi lah kalau nggak salah, itu yang gelarnya Sri Paduka. Itu ada dalam kitab-kitab, misalnya Usudul Ghobah fi Ta'rifis Sahabah, ada sahabat namanya Sri Paduka. Itu dia mengatakan melihat Nabi di Makkah dan di Madinah berapa kali. Jadi dakwahnya Nabi luar biasa sebenarnya. Itu ada orang yang disebut Sri Paduka sampai masuk Islam. Itu semua raja dikirim surat. Nanti silakan kalau yang teliti bisa meneliti tentang Sri Paduka. Itu ada seperti itu, ada dalam teks Arabnya itu sok, sin, ro, fa, dal, kaf. Orang Arab bingung bacanya itu. Kalau kita tahu itu Sri Paduka, itu bacanya Sri Paduka sahabat Nabi. Dan ada yang katanya beberapa utusan dari kekhilafan Islam yang juga meninggal dimakamkan di wilayah Aceh dan Sumatera. Jadi Nabi kirim surat termasuk ke raja dua imperium waktu negara paling adidaya waktu itu adalah Romawi dan Persia. Romawi di wilayah barat, Persia di wilayah timur. Surat yang dikirim ke raja Romawi itu diterima dengan baik. Bahkan raja Romawi waktu itu kalau dalam teks Arab namanya Herakl, hak ro kof lam. Kalau orang sekarang mungkin yang terpelajar membacanya Heraklius mungkin. Herakl itu dia punya keinginan masuk Islam, dikirim surat itu. Dikumpulkanlah ini rohib-rohibnya, menteri-menterinya dikumpulkan. Ini ada surat dari Muhammad mengaku Nabi akhir zaman sesuai dengan nubuatnya kitab-kitab kita yang orang Nasrani kan, itu paling dekat dengan zaman Nabi kan, Injil. Dia mau masuk Islam sebenarnya Herakl ini, tapi ternyata seluruh rohib-rohibnya ini, pendeta-pendetanya yang orang-orang sekelilingnya ini tidak ada yang setuju, menolak semua. Hanya Herakl bingung, ini saya tidak ada temannya, nanti dipecat jadi raja. Itu khawatir kehilangan kekuasaan, akhirnya berbohong Herakl itu. Saya tadi cuma ngetes iman kalian kepada Yesus lah ibaratnya itu kan. Ternyata iman kalian kuat-kuat. Akhirnya Herakl itu ngirim hadiah kepada Nabi. Nah, karena diterima dengan baik, Nabi tidak mendoakan buruk kepada Herakl ini dan Rom. Tetapi surat yang dikirim ke Persia itu diterima oleh Raja Kisra. Itu disobek-sobek suratnya oleh Kisra itu. Akhirnya Nabi juga mendoakan, semoga Allah mazzaqallah, menyobek-nyobek kerajaan Persia. Akhirnya kerajaan Persia itu betul-betul hancur tanpa bekas, hingga saat ini tidak ada bekasnya. Ditaklukkan oleh Sayyidina Umar waktu itu, sampai 3 putrinya ditawan menjadi tawanan. 3 putrinya ini mau dijual oleh Sayyidina Umar di pasar budak tadinya. Udah jual saja ini anak raja, ngeyel dulu ayahnya sama Nabi ini.
mau dijual oleh Sayyidina Ali dilarang. Jangan, bagaimanapun putri raja ini jangan dihinakan. Terus bagaimana? Dinikahkan saja kepada putri-putrinya sahabat. Akhirnya satu dinikah oleh putranya Abu Bakar, namanya Muhammad bin Abu Bakar. Yang satu dinikahi oleh putra Sayyidina Umar sendiri, Abdullah bin Umar. Terus yang satunya dinikahkan kepada putra Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Dari tiga ini lahirlah para ulama yang alim-alim, yaitu namanya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Yang kedua Salim bin Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Ali Zainul Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali. Tiga ulama besar yang membuat bangga para sahabat waktu itu. Akhirnya setelah itu para sahabat tidak lagi gengsi. Jadi tadinya gengsi mereka kalau mengambil budak sebagai istri, namanya Ummul Walad itu. Nah, karena mendorong Ummul Walad kan nanti akhirnya kalau dalam kitab fikih menjadikan seseorang merdeka. Jadi mendorong untuk memerdekakan budak. Nabi kan ajarannya seperti itu. Itu sejarah. Nah, jadi Al-Mahdi, kembali ke Al-Mahdi lagi ini. Al-Mahdi ini adalah cucu keturunan dari Rasulullah SAW dari jalur Hasan. Jadi menyebut itu Nabi dalam hadis, wahai Hasan, kamu akan dari keturunanmu akan lahir Al-Mahdi, Al-Muntadir. Ada yang menyebut Al-Hasan wal Husain. Makanya para ulama ini ada yang mengatakan ayahnya adalah keturunan Hasan bin Ali, ibunya keturunan Husain bin Ali. Nah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, itu juga ayahnya dari Hasan, ibunya dari Husain. Nah, ini Al-Mahdi adalah keturunan Nabi, min ahli baiti. Berkali-kali Nabi menyebut min ahlil baiti. Nah, ini juga sebagai penguat bahwa seluruh keturunan nasab itu tidak akan terjaga. Dalam hadis dikatakan semua nasab itu akan terputus, kata Nabi, illa nasabi wa sihri, kecuali nasabku. Jadi para asyraf, orang menyebutnya syarif atau sayyid, atau yang terkenal kalau di Jawa itu Habib. Nah, itu keturunan Nabi, baik dari Hasan, misalnya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani, gurunya guru saya itu Al-Hasani, itu dari jalur Hasan. Ada yang dari jalur Husain, guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah Asyadiri, itu dari jalur Husain. Nah, kalau yang di Indonesia yang banyak itu dari jalur Husain, itu dari marga Hadramaut, itu dari jalur Husain. Ada yang nyebutnya Sayyid, biasanya kalau dari jalur Hasan Sayyid atau Syarif. Kalau dari jalur Husain biasanya Habib. Itu keturunannya Rasulullah SAW terjaga, dan dari keturunan Hasan ini nanti akan lahir Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah keturunan Sayyidina Hasan. Wakilah ibunya dari keturunan Husain, Ahlul Bait. Ada beberapa yang akan diperangi oleh Mahdi. Disebut dalam hadis itu ada namanya As-Sufyani. Disebut berkali-kali As-Sufyani itu siapa? Wallahu alam juga, ya cuma kira-kira saja. Pokoknya As-Sufyani itu digambarkan seorang pemimpin yang dolim, yang diktator, bahkan membunuhnya itu sadis. Tidak hanya tentara atau prajurit atau militer yang dibunuh, bahkan anak-anak dibantai, ibu-ibu, perempuan-perempuan itu di apa, yang hamil itu dibedah kandungannya itu. Dan hadis seperti itu. Sadis Sufyani ini. Ini salah satu musuh dari Al-Mahdi. Selain bangsa Romawi adalah As-Sufyani. Dan musuh yang paling fenomenal Al-Mahdi adalah Dajjal, Al-Masihid Dajjal, yang kita minta perlindungannya setiap kita sholat. Wahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil
mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu baca doa itu harus hafal semua kalau santri itu. Makruh kalau nggak baca doa itu sebelum salam. Hukumnya sunnah muakkad itu baca doa itu. Karena ini yang paling kita khawatirkan. Fitnatil azabil qabri, azab kubur. Amin azabin nari, azab neraka. Fitnatil mahya mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Yang paling besar juga adalah fitnah dari Masihid Dajjal, seorang pembohong. Ad-Dajjal maknanya al-kadzab, banyak pembohong. Al-Mahdi juga banyak diaku-aku, Ad-Dajjal juga banyak diaku-aku. Dajjal ini banyak yang mengaku-ngaku juga Ad-Dajjal ini. Bukan hanya Al-Mahdi, ada orang ngaku Al-Mahdi, ada ngaku Dajjal, ada ngaku Nabi Isa, ada bahkan ngaku anaknya Tuhan kok ada itu. Ada ngaku adiknya Tuhan di Sukabumi katanya, ngaku adiknya Tuhan, kok punya adik Tuhan itu. Macam-macam orang ngaku-ngaku ini. Nah, ketika Al-Mahdi ini berperang melawan Romawi, melawan Sufyani, semua dikalahkan. Jadi kata Nabi ada 5 raja dari semenjak Adam sampai hari kiamat yang pernah menguasai minal masyriq ilal maghrib. 5 raja itu, yang 4 sudah lewat, yang 2 kafir, yang 2 muslim. Yang kafir adalah Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, dan raja namanya Bukhtanasor. Itu yang menguasai seluruh dunia, nggak cuma kelas presiden apa gubernur apa RT RW, ya kalah lah, menguasai seluruh dunia ini. Yang muslim 2, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain. Kalau orang barat nyebutnya King Solomon dengan Alexander Agung, itu Iskandar Dzulqarnain. Disebutkan dalam Al-Quran itu surah Al-Kahfi tentang Dzulqarnain. Yang kelima adalah Al-Mahdi. Kata Nabi, Al-Mahdi ini nanti akan menguasai minal masyriq ilal maghrib. Bahkan dikatakan tidak ada kehidupan yang lebih baik dibanding zaman Al-Mahdi. Beberapa hadis di zaman Umar bin Abdul Aziz itu menyebutkan, karena Umar bin Abdul Aziz termasuk raja yang adil. Dikatakan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu mencari orang yang mau menerima zakat itu sulit, saking makmur semua rakyat itu. Nah, itu nanti akan lebih makmur lagi di zaman Al-Mahdi, sampai dikatakan jangankan mencari orang menerima zakat, menerima sodakoh saja menolak semua. Sudah makmur semua orang, tidak butuh sodakoh ya. Kalau sekarang kalau mau sodakoh mumpung malam Ramadan silahkan, ini pahalanya besar, banyak yang masih menerima. Kalau besok zaman Al-Mahdi tidak ada orang mau menerima sodakoh, tidak ada, menolak semua, sudah makmur semua, tidak butuh. Jadi waktu itu adalah keadaan terbaik. Apalagi nanti kalau sudah datang turun Nabi Isa setelah Dajjal dikalahkan, itu belum pernah kehidupan terbaik semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat di dunia ini yang melebihi makmurnya dan indahnya kehidupan di bawah Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Makmur semua. Dikatakan sampai macan itu tidak doyan lihat kambing. Seperti itu, sampai perumpamanya itu. Jadi macan itu saking sudah kenyang lah, tidak butuh lihat kambing, tidak tertarik gitu loh. Ibaratnya sampai seperti itu. Saking makmurnya itu, hewan saja makmur sampai nggak doyan makan. Itu kehidupan di zaman Al-Mahdi besok. Ketika Al-Mahdi ini sudah menaklukan seluruh dunia, dikatakan beliau sholat subuh di masjid Manaratul Baydha, menara putih. Itu masjid ada di Damaskus, di Syam. Di Syam. Sholat subuh di hari Jumat, itu riwayatnya seperti itu.
Ketika beliau sholat subuh di Damaskus, di Masjid Menara Putih, itu dikepung oleh Dajjal dan pasukannya, kalah, malah dikalah. Akhirnya turunlah Nabi Isa Al-Masih membantu Al-Mahdi. Riwayatnya seperti itu. Turun Nabi Isa dari langit, turunnya entah bagaimana caranya, pokoknya turun. Kita yang tidak tahu apa turunnya pakai pesawat terbang atau gimana, tidak tahu kan. Pokoknya turun. Jadi kadang orang menerka-nerka itu ya karena orang punya kondisi dan ilmu yang berbeda-beda. Jadi dalam hadis itu dikatakan Al-Mahdi itu berperang dengan kuda. Hanya orang mempunyai asumsi, oh besok perangnya pakai kuda dan pedang, nggak ada lagi pesawat, nggak ada lagi mobil, nggak ada lagi listrik, habis semua. Itu juga mungkin, wallahu alam, tapi yang betul. Wong seperti itu kan hanya mungkin saja Nabi mengatakan itu perumpamaan saja. Kuda, ya memang nggak ada sekarang orang pergi naik kuda, naiknya kan Mitsubishi kuda sekarang kan. Nah seperti itu. Dikatakan Al-Quran wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinah wa yahluku ma la ta'lamun. Jadi dulu orang naik khayl, kuda, bighal, hamir. Tapi Allah mengatakan wa yahluku ma la ta'lamun, Allah akan menciptakan apa yang kalian zaman sahabat tidak tahu. Besok ada mobil, ada HP, ada internet, ada pesawat, ada kereta api. Itu wa yahluku ma la ta'lamun, kata guru saya Mbah Mun dulu tafsir begitu. Jadi mungkin saja itu perumpamaan saja. Nabi mengatakan kuda, ya kuda di zaman itu tank mungkin, bahwa alam. Kalau kembali lagi ke zaman batu katanya, ada yang mengatakan oh besok akan meledak semua satelit katanya. Satelit akan meledak semua, akhirnya semua macam elektronik, semua macam digital akan mati semua, listrik mati semua. Kembali ke zaman batu, perangnya pakai kuda dan pedang. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ini semua kan cuma kira-kira, menerka kok. Tidak ada yang tahu. Yang tahu ya Allah besok seperti apa. Tapi yang jelas akan ada perang. Perangnya bagaimana? Wallahu a'lam. Ada yang karena seperti itu mulai sekarang latihan naik kuda, besok biar jadi pasukannya Al-Mahdi. Ya, monggo naik kuda juga sunnah itu kan. Nah, tapi yang tahu sejatinya seperti apa besok hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jelas pasti perang, dan perangnya itu dalam hadis nah Al-Mahdi itu awal kali perang punya tentara khusus, jumlahnya seperti Ashabul Badar. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315, berbeda-beda riwayatnya. Tapi yang disepakati adalah sesuai jumlah Ashabul Badar, juga sesuai dengan jumlah pasukannya Nabi Dawud ketika mengalahkan Jalut. Nabi Dawud dan Tolut ketika mengalahkan Jalut, itu jumlahnya juga sama seperti Ashabul Badar. Dan Al-Mahdi besok juga akan memulai perang dengan jumlah yang sama seperti Ashabul Badar jumlahnya. Tapi nanti setelah itu Imam katakan itu perang pertama. Setelah itu nanti pasukannya ada yang jumlahnya 12.000. Karena dikatakan dalam hadis kalau sudah jumlah kaum muslimin 12.000 tidak akan dikalahkan. Itu ada riwayat seperti itu. Macam-macam riwayat. Nah, Al-Mahdi itu di hidupnya berapa tahun? Banyak sekali riwayatnya. Ada yang mengatakan menguasai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan nanti Al-Mahdi juga akan punya pengganti. Ada yang mengatakan penggantinya namanya Al-Mansur. Ada yang mengatakan nama-nama yang lain, pokoknya berbagai macam riwayat ini saking banyaknya yang juga akhirnya oleh para ulama berbeda pendapat dan menerka-nerka. Semuanya adalah menerka-nerka, karena al-haq yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini dengan kehebatan, dengan ngaku yang sudah alim ini tetap itu tertinggi itu Allah Ta'ala, dan al-haq yang benar hanyalah Allah, punyanya sendiri. Kalau kita ini ilmunya cuma kira-kira saja,
Jadi ketika Al-Mahdi ini mengimami sholat subuh, mau sholat, mau takbir, turun Al-Mahdi. Akhirnya Al-Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami subuh, tapi tidak mau Nabi Isa itu. Kenapa? Karena takrimatan lillah, menghormati Allah dan juga menghormati darahnya Rasulullah SAW yang ada dalam diri Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi yang mengimami imam hukum, ahli hukum imam. Hanya itu dalam hadis sudah begitu. Sebaiknya kalau tamu ini dalam imami yang itu ahli, kecuali bukan ahlinya yang bisa imam mungkin karena ngaji. Seperti contoh ini, Nabi Isa saja seorang Nabi Rasul asli mempersilahkan Al-Mahdi yang bukan Nabi, bukan Rasul, untuk mengimami subuh. Tapi dalam riwayat lain itu hanya sekali itu saja. Setelah itu nanti Isa yang mengimami. Hanya sholat subuh, setelah sholat subuh Nabi Isa membunuh Dajjal. Berapa tahun bagaimana kira-kiranya riwayatnya banyak sekali. Kalau membahas ayat zaman itu nanti ada Ya'juj, ada Dabah, ada macam-macam banyak sekali. Tapi karena saya malam ini cuma suruh bahas Al-Mahdi, ya Al-Mahdi saja lah. Nanti kalau melebar ya kepanjangan waktu ini sudah habis waktunya. Tinggal berapa menit? Sudah 1:39. Sekarang bagaimana sikap kita? Sikap kita ini sebagai dicontohkan oleh para masyayikh. Kita meyakini Al-Mahdi, meyakini ada Al-Mahdi, tapi tidak perlu kita menunggu dahulu. Kita dengan amal kita dengan perjuangan kita. Kalau berjuang untuk Al-Mahdi nggak jadi berjuang nanti. Atau mau ibadah untuk Al-Mahdi, mau menegakkan syariat untuk Al-Mahdi nggak jadi nanti. Maka tetap kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita mengikuti Nabi, mengikuti para ulama, menegakkan syariat, berjuang sesuai dengan kemampuan kita menegakkan Islam, menegakkan syariatnya Allah. Itu yang kita lakukan sekarang ini, meneruskan perjuangan para ulama, meneruskan perjuangan para anbiya. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Tidak perlu menunggu aman. Namun di hati kita tetap harus kita tancapkan niat bahwa andaikan satu saat kita menemui Al-Mahdi, wajib kita berbaiat. Karena hadis dikatakan, datangilah kata Nabi, walaupun kalian merangkak di atas salju. Fa'innahu khalifahullah al-Mahdi. Dan hadisnya mengajarkan tanggal. Kalau sudah datang Al-Mahdi sesuai dengan ciri-ciri, sesuai dengan hukuman Nabi itu, maka semuanya yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim wajib berbaiat, wajib menjadi pasukannya beliau. Bagaimana caranya? Mereka kita orang Indonesia kalau Al-Mahdi nanti di Kurosan misalnya, atau ya walau Kurosan, di Kurosan, hanya ada orang Sulawesi Selatan ngaku Bani Nabi. Berada Timur Kurosan, Timur Kurosan ya Indonesia katanya. Iya, Mekah itu sebelah baratnya Labukan. Mekah itu sebelah barat Labukan. Timur Kurosan Indonesia. Itu apa yang seperti itu. Dimanapun Al-Mahdi itu nanti akan muncul, andaikan kita menemui zaman itu wajib niat tertancap dalam diri kita akan berbaiat, akan mengikuti Al-Mahdi. Bahkan kata Nabi, walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena saking mutakiknya merangkak dalam salju. Dan lagi Al-Mahdi untuk berbaiat. Itu yang wajib kita tancapkan niat dari ini. Dan juga kita juga meyakini dari hadis nubuat itu bahwa keturunan Rasulullah SAW itu ada sampai hari kiamat, dan itu terbukti
nasabnya terjaga. Karena sekarang mulai banyak orang-orang meragukan nasabnya Rasulullah SAW. Kalau kita nasabnya nggak terjaga, yang bukan Nabi itu ya wajar wong. Yang penting kita akan keturunan Nabi Adam ya. Karena kalau keturunan Nabi itu betul-betul dijaga nasabnya, ada sajarah rantai nasab itu ada. Tapi kalau kita orang Jawa ini coba nyebutin nasabnya 7 mbahnya sampai mbah ke-7, ada yang hafal di sini? Ada yang hafal sampai kakeknya yang ke-7? Ada yang hafal? Yang bukan Habib tapi ya, nggak ada Habib kan ini, nggak ada Habib ini. Ada yang hafal sampai kakeknya yang ke-7? Ada yang hafal? Ada? Dapat hadiah umroh loh, sampai kakeknya ke-7. Apa? Hadiah umroh tapi bayar sendiri. Tapi nggak ada yang hafal kan? Alhamdulillah nggak jadi. Kalau nggak ada yang hafal orang Jawa itu, sampai kakeknya yang ke-7 saja ada yang hafal, apalagi sampai Nabi Adam. Tapi kalau keturunan Nabi ada nasabnya terjaga. Bahkan di Indonesia ada Robitoh Alawiyah yang menjaga nasab-nasab keturunan Nabi yang dari keturunan Husain. Kalau di internasional ada Nikobah Ashraf namanya, itu yang menjaga nasab, dan itu betul-betul terjaga dan tidak mudah untuk dipalsukan. Itu mungkin yang bisa sampaikan Al-Mahdi. Sudah habis waktunya. Tadi kiamat ada yang suhro, ada yang kubro. Yang suhro itu misalnya apa yang dikatakan Nabi itu urotan yata atau walu nafil bunyan. Itu dulu orang yang telanjang kaki, orang Badui, sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Hanya Ka'bah sampai tenggelam itu nggak terlihat bangunan saking tinggi-tingginya. Itu contoh tanda-tanda kiamat suhro. Nah termasuk juga itu nanti kata Nabi itu, saya lihat di sini padang ini besok akan tumbuh menghijau. Itu kata Nabi, dan itu sudah terjadi. Di Taif itu ada kera, di Taif itu. Kok bisa ada kera di padang pasir itu? Saking hijaunya di Taif itu. Berapa wilayah yang rumputannya menghijau itu memang tanda, tapi bukan tanda kubro, tanda suhro. Kalau Al-Mahdi sendiri ini tanda kubro gitu. Al-Mahdi, Dajjal, Nabi Isa ini tanda kiamat kubro. Kalau yang seperti Zuhruful Masajid, masjid megah-megah tapi tidak ada jamaahnya, itu tanda sugro contohnya, itu tanda sugro. Dan masih banyak kasrul zal, banyak gempa bumi, meninggalnya para ulama, itu termasuk tanda-tanda sugro. Niat itu kan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini kata para ulama dikatakan sebagai thulutsuddin, itu sepertiga agama itu niat. Niat dalam hati kita, kalau ada Al-Mahdi saya pasti jadi pengikutnya, saya pasti akan ikut, sudah cukup itu. Belum ada tapi niat kita itu, warna saya seperti itu. Pokoknya niat dari sekarang, walaupun kita nggak menangi. Andai kan kok menangi, dimanapun tepatnya akan datang itu, walaupun jalan kaki, walaupun merangkak, itu kata kita akan datang. Tapi Al-Mahdi itu akan datang dalam zaman yang sudah sangat buruk gitu, penggambarannya Nabi itu sudah sangat yamla'ul ardu juron, penuh bumi dengan apa, kelacutan, dengan kejahatan yang sudah nggak bisa dinalurikan manusia. Itu ketemu orang itu saling, ada yang mengatakan ketemu orang saling meludah muka, ketemu orang mukanya itu, ketemu orang seperti itu. Kalau sekarang kan kita ketemu orang masih salam, assalamualaikum, ketemu orang saling meludah di mukanya itu. Bagaimana adabnya, akhlaknya sudah sangat hancur waktu itu, waktu ada datangnya Al-Mahdi. Kita masih banyak yang sholat taraweh, masih banyak itikaf, insya Allah ya masih lama. Tapi Allah alam, Allah juga yang paling tahu. Nyatanya
dari dulu orang bilang begini, bilang seperti tadi saya katakan, nyatanya enggak, belum kiamat kan. Yang kita pikirkan itu bukan kiamat kubro, yang kita pikirkan itu kiamat sughro. Kiamat kubro itu kiamat itu. Kalau kiamat sughro itu kapan? Kata Nabi, idza matal insanu faqad qamat kiamatuhu. Kalau orang mati itu kiamat bagi dia. Nah, itu kiamat yang harus kita pikirkan itu. Besok pagi mungkin atau nanti malam kita mati, kiamat bagi kita itu. Nggak usah mikir kiamat yang jauh-jauh lah. Kiamat bagi kita yang pasti setiap orang akan mendatangi. Kalau kiamat kubro, kalau bisa malah kita tidak perlu ikut, tidak perlu apa dahsyatnya seperti itu. Kalau bisa kita berdoa malah tidak usah, apalagi ketemu Dajjal, wah naudzubillah itu. Akhirnya nggak mau ikut Al-Mahdi membawa fikih baru menurut mereka. Jadi ada ulama wakilah 70.000 ulama akan menentang Al-Mahdi. Kiai ulama-ulama suk gitu. Kalau kita sudah taslim, sudah iman, pokoknya Al-Mahdi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun pendapatnya, niat kalau datang kita akan ikut. Gitu ya. Ya, semua negara akan ikut perang. Kecuali negara yang di wilayah Skandinavia, daerah kutub utara itu. Tidak ikut itu. Skandinavia. Semua wilayah akan ikut. Apalagi Dajjal, semua wilayah akan kena dampak kecuali Makkah dan Madinah kan Dajjal. Kalau Al-Mahdi itu katanya wakilah daerah negara-negara yang itu Teluk, orang sekarang nyebutnya Skandinavia. Daerah yang kalau puasa katanya cuma berapa jam itu karena baru fajar tiba-tiba maghrib itu. Daerah yang jarang ada matahari. Tapi dinginnya kan sangat di bawah derajat Celcius. Kalau yang namanya hak dan batil tidak akan pernah bertemu sampai hari kiamat. Kalau orang Yahudi itu cita-citanya ikut Dajjal. Orang Yahudi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.